Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Pelatih kepala Inter Milan, Christian Cifu, mengakui adanya rasa kecewa setelah Nerazzurri hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Napoli dalam laga krusial perebutan Scudetto di San Siro. Meski demikian, sang pelatih menilai hasil tersebut adil dan mencerminkan keseimbangan kekuatan kedua tim. Berbicara kepada DAZN usai peluit akhir, Cifu memilih fokus pada jalannya pertandingan selama 90 menit, bukan pada statistik atau narasi di luar lapangan. Saya berbicara tentang pertandingan, tentang dua tim kuat yang melakukan segala upaya untuk menang, ujar Cifu. Ada penyesalan karena kami 2 kali unggul, namun melawan tim yang tahu bagaimana membuat Anda kesulitan, itu tidak pernah mudah. Cifu mengakui Inter kurang memiliki ketajaman untuk menutup pertandingan, meski memimpin 2 kali. Kami tidak cukup jelas untuk menyelesaikan pertandingan hingga akhir. Lanjutnya, namun lawan juga pantas mendapat pujian. Napoli percaya sampai akhir, mereka melakukan segalanya untuk menyamakan skor, bahkan hampir menang. Meski demikian, sang pelatih menyoroti sikap dan mentalitas positif yang ditunjukkan anak asuhnya. Attitude, keinginan untuk selalu menyerang, terkadang bahkan berlebihan, jelas Cifu. Tapi kami tetap mencoba bermain, sadar bahwa di depan kami ada tim yang sama kuatnya dan mampu menyakiti kami. Meski gagal menang dalam duel langsung, sang pelatih menegaskan bahwa perjuangan Inter di Serie A masih panjang. Kami menyesal karena tidak menang dalam pertandingan langsung, tapi kami terus melangkah, tegasnya. Liga ini akan menjadi pertarungan hingga akhir antara 4 atau 5 tim. Cifu menutup dengan pujian terhadap kualitas dan intensitas Napoli, yang menurutnya memang sudah diperkirakan. Kami mengantisipasi pertandingan seperti ini. Mereka sangat rapi dalam sirkulasi bola, katanya. McTominay dan Lobotka menjadi poros permainan untuk menemukan Elmas atau Politano. Kami membuat beberapa kesalahan, tapi saya menghargai sikap pemain yang ingin terus menekan meski tahu resikonya, tutup Cifu. Bek Inter Milan, Alessandro Bastoni, mengakui masih ada detail yang perlu diperbaiki oleh Nerazzurri. Namun, ia menegaskan bahwa hasil imbang 2-2 melawan Napoli di San Siro mencerminkan langkah maju yang jelas dari sisi mentalitas tim dalam persaingan gelar Serie A. Berbicara kepada DAZN setelah pertandingan, pemain internasional Italia itu diminta mengevaluasi performa Inter melawan rival langsung Scudetto. Bastoni tidak menutup mata terhadap kekurangan, tetapi memilih menekankan kemajuan yang ditunjukkan timnya. Ada beberapa detail yang perlu diperbaiki, ujar Bastoni. Namun, saya tetap berpegang pada langkah maju yang kami tunjukkan malam ini secara mental. Bastoni menilai Inter sebenarnya bisa bertahan lebih baik pada 2 gol yang bersarang ke gawang mereka. Namun, ia menekankan pentingnya memberi kredit pada kualitas lawan. Bek 25 tahun itu juga menempatkan hasil imbang ini dalam konteks yang lebih luas, yakni perjalanan Inter sepanjang musim. Mengenai gol penyeimbang Napoli yang terjadi saat Inter sedang berada dalam fase terbaiknya, Bastoni mengakui adanya rasa frustasi. Kami harus menganalisis apa yang tidak berjalan dengan baik sejak awal serangan, jelasnya. Namun, ia tetap menggambarkan performa Inter sebagai positif, mengingat kekuatan Napoli sebagai lawan. Bastoni juga memberikan pujian khusus untuk gol kedua Napoli, yang menurutnya merupakan hasil dari persiapan matang. Itu adalah serangan yang dipersiapkan sangat baik oleh Conte, katanya. Mungkin bisa dihindari, tapi kalau tidak, semua pertandingan akan berakhir 0-0. Pujian tetap harus diberikan kepada mereka. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Bastoni kembali menegaskan pandangannya bahwa Napoli adalah lawan terkuat yang dihadapi Inter sejauh ini. Ia menunjuk langsung ke klasemen Liga serta kedalaman dan kualitas skuad Partenopei,
sebagai bukti nyata. Malam panas di San Siro berubah semakin membara ketika Daniele Doveri menunjuk titik putih untuk Inter Milan dengan sekitar 20 menit tersisa. Keputusan itu yang diambil setelah tinjauan VAR memicu ledakan emosi Antonio Conte yang tak mampu menahan amarahnya di pinggir lapangan. Pelatih Napoli itu bereaksi keras, menendang botol, beradu argumen sengit dengan wasit keempat Andrea Colombo, dan terus melontarkan protes hingga akhirnya diusir keluar lapangan. Saat berjalan menuju lorong stadion, Conte masih sempat berteriak dengan penuh amarah, "Memalukan, kalianlah yang seharusnya malu." Tak lama berselang, Hakan Calhanoglu mengeksekusi penalti dengan tenang dan mengubah jalan pertandingan. Insiden bermula dari duel di kotak terlarang Napoli. Amir Rahmani terlambat melakukan tackle terhadap Henrik Mkhitaryan, menginjak kaki pemain Armenia itu dengan kaki kanannya. Doveri sempat membiarkan permainan berlanjut, yang berujung tembakan Bastoni melambung, sebelum akhirnya menerima panggilan VAR. Setelah meninjau ulang tayangan, keputusan diambil, penalti untuk Inter. Sesuai regulasi, pelanggaran menginjak kaki di area terlarang dianggap sebagai faul yang layak dihukum penalti. Namun, keputusan ini tetap memicu kontroversi besar di kubu Napoli. Meski sudah diganjar kartu merah, Conte tidak benar-benar menghilang dari pertandingan. Ia tetap berada di area pinggir lapangan, memberikan instruksi, melambaikan tangan, dan berteriak lantang ke arah pemainnya, sebuah pemandangan yang sulit diabaikan. Ironisnya, momen pelampiasan emosional justru datang di menit-menit akhir. Saat Scott McTominay mencetak gol penyeimbang 2-2 dengan 9 menit tersisa, Conte merayakannya dengan penuh luapan emosi, seolah menegaskan bahwa Napoli belum menyerah. Keputusan penalti ini menjadi salah satu momen paling menentukan dalam duel langsung perebutan Scudetto, bukan hanya karena gol Calhanoglu, tetapi juga karena dampaknya terhadap atmosfer pertandingan, emosi, kontroversi, dan ketegangan khas laga besar Serie A. Federico Di Marco kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu bek paling produktif di Eropa. Bukan hanya menjadi pemain dengan jumlah kejadian terbanyak, bintang Inter Milan itu juga terus menambah koleksi gol pentingnya. Dalam laga krusial Inter melawan Napoli di San Siro, Di Marco menjadi pemecah kebuntuan. Ia memanfaatkan kesalahan McTominay, menusuk dari sisi kiri, lalu melepaskan tembakan ke tiang jauh yang berujung gol pembuka 1-0. Gol tersebut sangat berarti, mengingat pentingnya laga bagi persaingan papan atas Serie A, serta hasil pertemuan sebelumnya. Musim ini menandai kebangkitan Di Marco setelah sempat terlihat menurun menjelang akhir musim lalu. Bek kiri timnas Italia itu kini tampil lebih percaya diri, bermain lebih konsisten dan jarang diganti, sesuatu yang ia juga akui sendiri dalam beberapa kesempatan. Hingga saat ini, Di Marco telah mencatatkan 25 penampilan, 4 gol dan 5 assist. Setelah golnya ke gawang Parma, statistik Opta bahkan menempatkannya sebagai pencipta kejadian terbanyak di Eropa, sebuah pencapaian luar biasa untuk seorang bek. Opta kembali merilis data menarik usai gol Di Marco ke gawang Napoli. Sejak kembali memperkuat Inter mulai musim 2021-2022, Di Marco kini tercatat sebagai bek dengan gol terbanyak di Serie A, 19 gol, melampaui Theo Hernandez, 18 gol, dan Denzel Dumfries 18 gol. Catatan ini semakin istimewa mengingat Theo sudah meninggalkan Italia, sementara Dumfries saat ini tengah mengalami cedera. Inter Milan menunggu kepastian kondisi Hakan Calhanoglu setelah sang gelandang harus ditarik keluar pada menit-menit akhir laga imbang 2-2 melawan Napoli di San Siro Senin dini hari. Menurut laporan awal FC Internews, pemain internasional Turki itu mengalami kelelahan muskular di betis. Masalah itu muncul usai Calhanoglu melakukan tackle krusial di kotak penalti sendiri jelang laga berakhir. Tak lama setelah momen tersebut, Calhanoglu langsung memberi isyarat ke bangku pertandingan bahwa ia tidak bisa melanjutkan pertandingan.
Situasi ini memicu kekhawatiran di kubu Inter, mengingat perannya yang vital dalam menjaga keseimbangan permainan tim. Pemeriksaan medis dijadwalkan pada Selasa, yang akan menentukan tingkat keparahan cedera, serta memastikan apakah terdapat gangguan muskular yang lebih serius. Untuk sementara, indikasi awal mengarah pada masalah muskular betis, bukan cedera berat. Meski begitu, Inter tetap memilih bersikap hati-hati, terlebih dengan jadwal padat yang menanti di Serie A dan kompetisi Eropa. Absennya Calhanoglu, bahkan dalam waktu singkat, berpotensi menyulitkan Christian Cifu, mengingat opsi rotasi di lini tengah Nerazzurri saat ini cukup terbatas. Inter kini hanya bisa menunggu hasil tes sambil memantau situasi sang gelandang dengan seksama. Untuk saat ini, ketersediaan Calhanoglu pada laga-laga berikutnya masih diragukan.